Oke, halo teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis, sang engineer Cubase paling mantap. Oke, teman-teman, di sini aku mau kasih tips singkat aja, singkat, padat, dan semoga jelas. Gitu. Nah, di sini aku mau kasih tips sesuai judul, selalu gunakan viewmeter ketika kalian mixing. Nah, ini penting banget teman-teman. Langsung aja kita ke projectnya, tidak usah lama-lama. Nah, di sini ini masih project yang berkaitan dengan kemarin aku bahas air frekuensi itu teman-teman. Di project ini itu sangat-sangat banyak yang mau aku share teman-teman. Nah, karena aku tidak sempat live kan proses ini, jadi aku mau share aja beberapa poin yang memang aku rasa penting untuk kalian ketahui gitu. Simple-simple aja. Gunakan selalu viewmeter ketika kalian mixing. Kenapa? Nah, ini teman-teman, kalau kalian lihat liveku kemarin yang terakhir itu, aku membahas tentang balancing, dimana ketika kalian mixing itu jangan mudah percaya dengan bertambah kerasnya audio kalian, gitu kan? Aku kemarin bilang gitu. Jadi ketika kalian menggunakan satu plugin atau suatu efek apapun itu, otomatis audio kalian itu akan diangkat gainnya. Ketika plugin itu masuk aktif, nah audio kalian itu akan di up gainnya secara otomatis gitu. Makanya ada pengaturan gain itu untuk mengatur kembali gainnya. Kalau yang ideal adalah kembalikan gainnya itu seperti semula, seperti sebelum menggunakan plugin tersebut. Gitu teman-teman. Contoh nih ya, contoh ya. Contoh misalkan vokal ini di sini, atau jangan vokal, kemarin kan udah vokal ya contohnya. Nah, contohlah drum ini teman-teman. Drum di sini. Ini ada plugin kompresor. Ya kan? Ketika kompresornya aku matikan, di sini aku matikan ya, kelihatan ya nih. Dan aku hidupkan. Matikan. Hidupkan. Dia tidak merubah gain, tidak merubah volume, teman-teman. Dia tidak menjadi keras ataupun tidak menjadi hilang, mengecil gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ini plugin baru deh, misalkan kita tambah lagi. Di sini suaranya kayak gini. Terus kita tambah plugin ini, teman-teman. Biar kelihatan ya perbedaannya. Misal kita tambah lagi kompresor yang sama deh. Ini gainnya berbeda, teman-teman. Kecil, keras. Nah, ini yang aku maksud. Jangan tertipu oleh suara yang semakin keras. Ketika teman-teman memasang suatu plugin, kemudian suaranya itu menjadi tambah keras, jangan langsung berasumsi bahwa plugin itu sudah bekerja, bahwa itulah cara kerja plugin, berarti audio kalian itu sudah tambah bagus. Jangan seperti itu. Justru ketika kalian memasukkan plugin, kemudian kalian mengadjustnya, misal udah dapat nih karakternya segini, oke, parameternya segini, settingannya, threshold, attack, release, dan lain sebagainya, rasio ini sudah ketemu. Di sini ada make up gain, ini tambah keras, ini terlalu kecil. Carilah gain dimana bener-bener on dengan off-nya itu sama. Nah, itu carilah gain itu. Misalkan tadi di sini 1. Nah, ini sama. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi tips pertama adalah jangan tertipu oleh gain. Nah, kemudian hubungannya apa dengan viewmeter tadi? Tadi kita buka dulu viewmeter ya. Nah, viewmeter di sini, boom. Nah,
aku selalu menggunakan viewmeter, dan ini aku sarankan juga ke kalian, selalu gunakanlah viewmeter apapun itu, viewmeter dari manapun itu. Kebetulan di sini aku pakai Supervision, dimana ini adalah bawaan dari Cubase, teman-teman. Nah, ini adalah bawaan dari Cubase, dimana ini ada di sini itu untuk loudness-nya, untuk L dan R. Jadi lengkap banget dari Cubase ini, Supervision ini parameternya itu lengkap banget. Jadi teman-teman biasanya kalau mixing batas headroomnya di angka berapa gitu. Misalkan kayak aku di sini itu maksimal aku itu minus 18 kalau bisa. Kalau memang aku ngejar loudness dari awal, pasti aku akan kejar dia maksimal itu di minus 16 sampai minus 15, teman-teman. Semua instrumen akan terjaga di situ. Jadi ketika mixing, ketika di solo per track, lihatlah parameter ini. Nah, misal vokalnya ada di sini, minus 20. Nah, kemudian kita mixing solo di drum dan bass. Nah, oh ada di minus 20. Sama gitu kan, karena vokal dan drum ini menjadi instrumen yang sama, seimbang gitu. Tapi ketika kita buka di pianonya, dia pasti lebih kecil dong, karena tidak mungkin sama semua. Nah, dia pasti ada di minus 30-an, tidak sampai di minus 20, karena pasti di bawahnya dua instrumen yang menjadi instrumen utamanya tadi gitu. Nah, inilah pentingnya viewmeter ini untuk menjaga dan mengetahui bahwa telinga kita itu tidak tertipu. Kadang kan kalau kita cuma dengerin aja, kita anggapnya oh ini udah balance nih, ini udah enak, pianonya nggak nutupin vokal, drumnya tidak ketutupan dengan bass, gitarnya tidak menutupi piano. Nah itu kita kadang tertipu itu. Tapi telinga kita itu kita punya kelemahan, teman-teman, dimana kita mungkin ketika sudah lelah, kita sudah capek, pasti tidak akan detail lagi. Nah, inilah gunanya viewmeter. Gunakanlah viewmeter ini untuk melihat angka secara real time, secara visual. Jadi teman-teman tidak capek-capek terlalu fokus dengan mendengarkan, tapi kalian dibantu juga dengan adanya angka-angka ini. Ketika vokal dan drumnya ada di minus 20, otomatis pianonya jangan ada di minus 20, apalagi sampai lebih. Berarti itu kan secara visual sudah salah, karena pianonya menjadi lebih dominan. Tapi kalau di sini kita lihat tanpa mendengar pun, misal kita mute, speakernya kita matiin, tapi secara visual sudah betul ada di minus 30. Ketika kita open bass, drum, dan vokal dengan pianonya, tetap balance. Ya kan? Dan ini tetap terjaga, teman-teman. Belum menyentuh di angka minus 16 atau minus 15 sesuai dengan target maksimalku tadi. Aku tidak mau mixinganku ini mencapai lebih dari minus 15 misalkan, karena nanti ada masih proses mastering, dimana mastering ini aku mau ngejar sampai minus 14 bahkan minus 12 misalkan. Kalau mixingnya aja udah sampai minus 14, lah nanti masteringnya prosesnya mau diapain lagi, orang udah peak duluan, sudah loudnessnya udah over duluan gitu. Tapi kalau kita masih terjaga di sini, oh masih aman, headroomnya masih jauh nih, masih minus 17, minus 16, masih aman. Ketika kita buka semua instrumen misalkan, masih aman, teman-teman, masih di minus 17. Padahal kalau kita open tadi cuman vokal dan drum nih, dengan piano misalkan, angkanya sama loh, di minus 17. Tapi kenapa ketika kita open semuanya, tetap ininya ada di minus 17 maksimal. Nah, inilah yang aku namakan tidak tertipu dengan gain, teman-teman.
selalu gunakan viewmeter. Jadi ketika audio kita itu tambah keras, itu bukan berarti tambah bagus, enggak. Justru dengan kita menjaga konsistensi dari gain kita, oh dari di solo itu minus 17, dibuka drumnya masih minus 17, begitu dibuka keseluruhan masih di angka minus 17, ataupun misal naik-naiknya ya cuman 1-2 dB lah, jadi minus 15. Misalkan di bagian terkeras nih, bagian akhir di sini ya, kita lihat bagian akhir, ini yang paling rame. Nah, ini sudah mencapai di minus 12. Ini yang benar-benar udah maksimal 5. Nah, lebih jauhnya di situ. Tapi di sini ada short term memorinya. Di sini integrate-nya tetap ada di minus 19. Nah, ini tadi kan secara LR-nya dapat, L-nya segitu. Ini untuk keseimbangan speaker kiri dan kanannya, gitu kan. Nah, ini untuk secara keseluruhan ternyata masih aman teman-teman di sini. Nah, ini masih ada di minus 15, minus 16. Belum mencapai minus 15 atau minus 14, dimana itu masih bisa aku untuk proses mastering. Nah, makanya lah viewmeter ini penting. Dan kenapa aku menggunakan supervision bawaan dari Cubase ini? Viewmeter ini yang aku suka adalah dia tidak cuman ini aja, tapi dia ada monitoring untuk LR-nya, untuk mid side-nya. Mid side ini untuk bagian middle dengan side-nya atau sampingnya. Dia juga ada parameter untuk EQ-nya nih, yang ini teman-teman, frekuensinya. Kemudian yang ini tadi, ini sebagai viewmeter secara keseluruhan. Jadi loudness-nya dapat berapa, peak-nya di berapa, short term-nya ada di berapa. Di sini ada semua teman-teman. Nah, jadi lengkap. Termasuk ini gambar ini menggambarkan seberapa lebar musik kita. Nah, ini kan masih belum lebar nih, tapi sudah setidaknya dia tidak mono, tapi kita bisa lihat bahwa dia sudah mulai melebar. Kita tinggal proses lagi biar dia tambah lebar. Nanti proses masteringnya bisa dilebarkan lagi. Nah, ini kita bisa pantau di sini. Jadi itu tips dari aku, gunakan selalu viewmeter. Ini viewmeter ini ketika aku mixing ini tidak aku close teman-teman. Ketika aku klik dimanapun, nah klik di luar sini, di sini, ini tidak aku close. Tapi ini aku taruh di layar kedua kayak gini misalkan. Nah, aku tetap bisa lihat di layarku yang kedua itu, dia tidak ke close. Walaupun di sini tidak ada sebenarnya. Ketika aku live misalkan tuh, teman-teman kan hanya melihat di bagian timeline ini. Tapi sebenarnya viewmeternya itu tidak pernah keluar teman-teman. Viewmeternya ini tetap ada. Nah, di sini. Jadi aku cuman tarik gitu. Karena apa ya itu? Setiap proses, setiap track selalu aku pantau. Dapat di angka berapa. Nah, untuk menjaga gain itu tadi biar aku tidak tertipu. Karena kadang bahkan sering yaitu ketika sudah mixing itu telinga kita sudah lama-lama tidak detail lagi. Kadang kita anggap ini udah balance, ini udah enak, padahal secara data, secara visual, secara angka mungkin meleset, ternyata lebih keras atau bahkan terlalu kecil. Nah, inilah fungsi dari viewmeter teman-teman. Jadi sekali lagi tips hari ini adalah selalu gunakan viewmeter apapun itu. Dari apapun itu, dari plugin luar, dari eksternal, apapun itu. Bahkan ada yang cuman memang hanya untuk LR-nya gini, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman bisa pastikan bahwa angkanya itu akurat. Kalau memang ya udah tujuanku di minus 15, ya udah jagalah di situ. Coba deh, coba buktikan, coba praktekkan mixing teman-teman yang sebelumnya tanpa viewmeter dengan menggunakan viewmeter, di mana teman-teman bisa menjaga gainnya
menjaga angkanya, misal targetnya di minus 16. Ya udah, tentukan itu per tracknya ketika digabung semua jangan lebih sampai minus 16 misalkan. Dan rasakan perbedaannya. Nah, pasti teman-teman akan terkejut dengan hasilnya. Ternyata selama ini mixingnya, nah gitu, dengan dibantu Viewmeter kita bisa sangat terbantu dan hasilnya pun jauh lebih maksimal gitu teman-teman. Nah, ini tips hari ini semoga membantu dan ini akan bermanfaat buat project kalian ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Pasti aku akan jawab, pasti akan aku buatkan videonya. Dan aku akan lanjutkan lagi mixing ini teman-teman di project ini tadi karena belum selesai. Dan nanti kalau ada poin-poin yang menarik lagi, pasti aku akan langsung record dan aku akan share ke teman-teman gitu di project yang sama ini. Karena ini masih panjang teman-teman prosesnya. Dan ya, pokoknya tungguin aja kontennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu teman-teman. Bye bye teman-teman. Jangan lupa ngopi. Kita sudah tidak puasa ya.